Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma ta'liman li fadada wal istifadah wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai, kita baca sholawat terlebih dahulu sebanyak 100 kali dengan niat yang pertama, semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, aib-aib kita ditutupi oleh Allah, yang punya hutang dilunasi oleh Allah, kita dihindarkan dari segala macam gangguan dan keburukan, baik dari manusia maupun dari bangsa jin maupun dari makhluk-makhluk yang lain. Kita niatkan agar diberikan rezeki yang banyak, yang lancar, yang barokah, yang manfaat. Kita niatkan yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah, yang susah dibahagiakan oleh Allah, yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Kita niatkan dengan bacaan salawat agar kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita niatkan bacaan salawat ini untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk kerabat kita, untuk sahabat-sahabat kita, dan untuk orang-orang yang ingin kita niatkan untuk mereka. Kita niatkan bacaan salawat ini dengan niat-niat yang banyak, niat-niat yang baik, sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Sudah, kita lanjutkan pembahasan pagi hari ini. Kita masih membahas tentang biografi dari perawi-perawi hadis yang ada di Muqaddimah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemarin kita menceritakan tentang biografi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu adalah salah seorang khodimnya Rasulullah yang selalu menyertai Rasulullah kemanapun beliau pergi, dan beliau Abdullah bin Mas'ud ini termasuk orang yang postur tubuhnya kecil. Postur tubuhnya kecil sampai dikatakan bahwa duduknya orang-orang itu sama seperti berdirinya Abdullah bin Mas'ud. Sampai pada saat itu, pada saat betisnya tersingkap, para sahabat banyak yang ketawa
Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat itu, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Apa sebabnya? Faqalu, mereka menjawab, "Ya Rasulullah, min diqqati saqaihi." Karena kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Rasulullah berkata, "Walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizani asqalu min Uhud." Demi Allah, di mana jiwaku berada di dalam genggamannya, di dalam kekuasaannya, sesungguhnya betisnya, kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu asqalu min Uhud, lebih berat timbangannya dibanding gunung Uhud. Artinya timbangan di sini timbangan kebaikan. Kemudian kemarin juga kita membahas sedikit tentang biografi Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah, yang Rasulullah pernah berkata sendiri kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Dan termasuk orang yang paling mengerti tentang halal dan haram. Sekarang kita akan membahas tentang Abi Darda. Abi Darda ini nama aslinya Uwaimir bin Zaid. Nama aslinya itu Uwaimir bin Zaid. Kalau saya di papan ini ya. Nama asli Abu Darda itu adalah Uwaimir bin Zaid. Uwaimir bin Zaid. Uwaimir bin Zaid. Ini nama asli Abu Darda. Ada kisah unik tentang Abu Darda. Abu Darda ini termasuk salah seorang sahabat yang sangat luar biasa kecintaannya kepada Rasulullah. Segala permasalahan apapun, ketika beliau memiliki masalah, langsung diaturkan kepada Rasulullah. Pernah suatu ketika Abu Darda ini punya anak yang sangat lucu, yang sangat dicintai oleh Abu Darda. Sangat dicintai oleh Abu Darda. Pada suatu hari Abu Darda ini anaknya sakit. Anaknya sakit, kemudian Abu Darda ada keperluan keluar rumah, anaknya sakit. Kemudian setelah Abu Darda ini keluar rumah, tiba-tiba anaknya mati. Anak yang paling dicintai ini mati. Anak yang paling dicintai Abu Darda ini mati. Sampai akhirnya Abu Darda pulang malam hari. Pada saat itu istrinya berusaha untuk menyembunyikan dan menutup-nutupi apa yang terjadi. Anaknya mati itu ditutup-tutupi sama istrinya. Akhirnya bagaimana caranya agar nanti Abu Darda tidak marah-marah? Akhirnya anaknya itu dikasih selimut, kayak orang tidur pada biasanya itu. Dikasih selimut, pokoknya ditempatkan di tempat yang biasanya dia istirahat, dia biasanya tidur. Kemudian pada malam hari Abu Darda datang di rumahnya. Kemudian tanya kepada istrinya, "Mana anak kita? Anak kita mana?" Istrinya menjawab dengan jawaban yang cukup bijaksana, "Anak kita lelap. Tidak pernah anak kita selelap ini. Itu ada di kamar." Untungnya tidak diteliti, tidak dites, dicek sama Abu Darda. Oh gitu, akhirnya disiapkan makan malam sama istrinya dengan menu yang enak sekali. Tidak pernah ada menu yang seenak itu. Padahal anaknya mati. Tidak tahu kalau anaknya mati. Akhirnya setelah makan, kemudian Abu Darda ini tertarik dengan istrinya. Malam hari soalnya. Tertarik dengan istrinya. Soalnya istrinya juga dandanannya cantik. Tertarik dengan istrinya. Akhirnya Abu Darda ini berhubungan badan dengan istrinya. Setelah berhubungan badan dengan istrinya, sudah selesai semua mandi dan seterusnya. Akhirnya istrinya ngobrol sama Abu Darda, suaminya ini, Uwaimir bin Zaid ini. Beliau istrinya ini mengajukan satu pertanyaan yang memancing. Nah, ini sebenarnya untuk memberitahu dengan cara yang halus. "Wahai suamiku, seandainya ada orang dititipi barang sama orang lain,
kemudian waktunya habis, akhirnya diambil sama pemiliknya. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Oh ya, tidak apa-apa, bukan haknya dia, haknya pemiliknya itu. Ya wajar-wajar saja kalau diambil. Begini, anak kita ini kan titipan. Titipan dari siapa? Dari Allah. Anak kita sudah waktunya diambil sama Allah. Kemarin sudah diambil sama Allah. Akhirnya Abu Darda nangis, marah-marah juga. Kau ini anak kita mati gitu, kok malah enak-enakan. Tapi ini berusaha untuk menyembunyikan kesabaran seorang istri ini. Akhirnya apa? Pagi-pagi Abu Darda ini datang menghampiri Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini anak saya ini meninggal. Malah tadi malam saya ini sudah sama istri saya. Sudah berhubungan dengan istri saya. Ini bagaimana? Kemudian kata Rasulullah, engkau akan diberkahi malammu. Malam itu akan diberkahi. Akhirnya setelah istrinya itu mengandung, kemudian melahirkan anak, dan pada saat itu Abu Darda punya 7 anak yang semuanya jadi ulama besar. Sebab doanya Rasulullah dan sebab kesabaran istrinya untuk menerima takdir dari Allah. Intinya apapun yang kita alami, kita harus berprasangka baik kepada Allah. Ini adalah takdir yang terbaik. Tidak usah ngeluh. Kita praktekkan dan berusaha mempraktekkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau kita ridho bahwa Allah sebagai Tuhan kita, berarti apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita juga harus ridho. Baru tinggal mantan aja pusingnya sampai 7 keliling. Kita harus ridho. Itu takdir yang terbaik. Kadang seperti itu dihubungkan dengan hal-hal yang dosa. Itu juga tidak diperbolehkan. Ini tentang cerita Abu Darda. Kemudian ada cerita yang lain yang jauh lebih ajaib. Abu Darda ini termasuk salah seorang sahabat yang pernah diajari doa yang sangat ajaib dari Rasulullah. Doa yang sangat dahsyat dari Rasulullah. Pernah suatu ketika Abu Darda ini berkumpul dengan para sahabat yang lain di masjid. Berkumpul di masjid. Kemudian tiba-tiba di tengah-tengah Abu Darda ini berkumpul dengan para sahabatnya, ada orang dari desanya itu datang ke masjid. Memanggil Abu Darda. Abu Darda, rumahmu kebakaran. Rumahmu kebakaran. Apa jawab Abu Darda? Tenang. Tidak mungkin kebakaran. Hanya pulang itu. Datang lagi. Bilang lagi kepada Abu Darda. Abu Darda, rumahmu kebakaran. Oh, tidak mungkin. Saya tidak percaya. Pulang lagi itu orang itu. Datang lagi orang yang ketiga. Abu Darda, rumahmu kebakaran. Tidak mungkin, saya tidak percaya kalau rumah saya kebakaran. Kemudian akhirnya ada salah seorang sahabat yang memberikan saran. Tidak ada salahnya kamu cek. Kan sudah 3 orang itu. Yang ngerti kan mereka, bukan kamu. Tapi Abu Darda tetap bersikeras, rumah saya tidak mungkin kebakaran. Loh, kenapa kamu kok bisa ngomong seperti itu? Karena saya pernah diajari doa dari Rasulullah. Barang siapa yang membaca doa ini di pagi hari, maka dia tidak akan terkena sesuatu yang menjadikan dia tidak suka, baik kepada dirinya sendiri, la fi nafsihi wa malihi wa ahlihi, juga tidak kepada keluarganya, juga tidak kepada hartanya. Mayasu'uhu, sesuatu yang membuat dia tidak suka. Akhirnya dicek beneran sama Abu Darda. Dicek, ternyata satu kampung kebakaran semua. Rumahnya kebakaran semuanya. Giliran dilihat rumahnya sendiri, Abu Darda, rumahnya utuh. Tidak kebakaran. Akhirnya para sahabat ini heran. Kamu diajari doa apa sama Rasulullah? Kok sampai seperti itu? Saya pernah diajari doa sama Rasulullah. Kalau ini dibaca di pagi hari, maka tidak akan terkena kepada dirinya sendiri, keluarganya, dan hartanya sesuatu yang tidak ia sukai. Apa itu doanya? Ini ditulis ini, doa penting ini. Doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Darda. Allahumma
anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani khalaqtani wa ana Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu. Oh, salah. Saya ingatnya yang Sayyidul Istighfar itu. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu. Alaika tawakkaltu. Alaika tawakkaltu. Padahal ini sudah tiap hari saya baca ini. Kadang-kadang masih ingat yang Sayyidul Istighfar itu. Anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ada yang pernah baca doa ini? Wa anta rabbul, panjang doanya. Tapi cukup dibaca satu kali aja. Kalau doa ini biasanya ada di Khulasatul Madad yang dikatakan oleh Habib Umar. Ada di Wiridul Latif. Alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allahu kan. Wa ma lam yasha. Wa ma lam yasha. Lam yakun. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ada yang hafal? Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin wa min syarri kulli dabatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim.
Ditulis dulu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Darda. Sudah selesai? Itu dibaca di pagi hari, maka orang tersebut yang membaca di pagi hari lam yusibhu fi nafsihi wa ahlihi wa malihi ma yasu'uh. Tidak akan mengena kepada dirinya sendiri, tidak juga kepada keluarganya, tidak juga kepada hartanya, ma yasu'uh, sesuatu yang tidak ia sukai, sesuatu yang buruk kepadanya. Tidak tertimpa keburukan kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, dan juga kepada hartanya. Cukup dibaca 1 kali setiap pagi. Itu kalau di Hadramaut sudah terrangkum di dalam Wirdul Latif. Itu kalau pagi baca Wirdul Latif. Kalau sudah selesai, coba dibaca dari sini. Sudah selesai ya? Coba dibaca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini bacanya panjang ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Orang yang istiqomah baca doa ini setiap pagi, maka tidak akan mengenai kepada dirinya sendiri, tidak kepada keluarganya, tidak kepada harta-hartanya sesuatu yang buruk. Tidak menimpa kepada dirinya keburukan dan yang tidak disukai. Termasuk kebakaran kan sesuatu yang tidak disukai kan ya. Masa ada orang rumahnya kebakaran suka? Kan tidak ada. Ini doa yang sangat ampuh yang pernah diajarkan Rasulullah kepada sahabat Abu Darda. Kemudian selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang biografi Abdullah bin Umar, atau yang biasanya disebut Ibnu Umar. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini salah seorang sahabat yang masuk Islam pada saat masih kecil bersama ayahnya yang bernama Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini punya putra namanya Abdullah. Biasanya seringkali di kitab-kitab hadis disebutkan Ibnu Umar. Itu namanya anaknya Umar. Berarti di situ bukan nama asli. Nama aslinya Abdullah bin Umar. Seperti misalnya Ibnu Mas'ud misalnya. Itu bukan nama asli. Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Umar ini
salah seorang sahabat yang masuk Islam bersama ayahnya yaitu Umar bin Khattab pada saat masih kecil. Sudah kita ketahui bersama bahwa Umar bin Khattab ini awal mulanya adalah orang yang paling memusuhi Rasulullah. Termasuk orang kafir yang paling memusuhi Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah agar ada dua Umar yang diberikan hidayah oleh Allah. Satu Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham atau biasa kita sebut Abu Jahal. Ternyata Allah mengabulkan Umar bin Khattab untuk memeluk agama Islam. Abdullah bin Umar ini pernah haji sebanyak 60 haji. Wa'tamara alfa umrah, dan pernah umrah 1000 umrah. Ini termasuk keistimewaan Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau termasuk sahabat yang juga ahli di bidang ilmu fikih, termasuk sahabat yang takwanya sangat luar biasa kepada Allah, dan termasuk sahabat yang zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu bukan berarti dia tidak suka kepada dunia, bukan berarti dia tidak mau kepada dunia. Dunia hanya digunakan untuk di jalan Allah, artinya tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Kalau istilah bahasa sederhananya, orang yang hatinya tidak bergantung kepada dunia. Bahkan pernah suatu ketika Abdullah bin Umar ini membawa uang sebanyak 22.000 dinar di dalam satu perkumpulan, sehingga kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar ini tidak berdiri kecuali semuanya itu sudah habis. Itu sudah banyak, itu berapa miliar itu ketika dihitung pakai rupiah. Abdullah bin Umar ini sangat luar biasa. Wa min manaqibihi, termasuk manaqibnya Abdullah bin Umar, biografinya Abdullah bin Umar, annahu kharaja fi ba'di asfarihi. Suatu ketika Abdullah bin Umar ini sedang melakukan sebagian perjalanan beliau. Fabainama huwa yasiru id wajada qauman wuqufan. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan Abdullah bin Umar ini melihat ada banyak orang berdiri di tengah jalan. Akhirnya Abdullah bin Umar berkata kepada mereka, "Mali ahli haula'il qaum?" Mereka sedang apa di sana? Kemudian dijawab, "Qalu asadun ala tariq." Ada asadun, apa asadun? Harimau, macan di tengah jalan yang membuat mereka takut. Qad akhafahum. Akhirnya apa? Abdullah bin Umar turun dari kendaraannya, dari hewan tunggangannya itu, kemudian berjalan. Kemudian Abdullah bin Umar sambil tangannya seperti ini, pegang ininya, telinganya. Ayo. Minggir, minggir, minggir. Ada orang mau lewat. Abdullah bin Umar itu. Orang itu kalau takut kepada Allah maka akan ditakuti segala sesuatu. Tapi kalau orang tidak takut kepada Allah maka tidak akan takut siapapun kepada dia. Semuanya berani sama dia. Dan Abdullah bin Umar ini pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak alfun wasittumiatin wasalatuna hadisan. Ada 1630 hadis Abdullah bin Umar. Ini kalau diceritakan panjang. Ini sekedar cuplikan tentang biografi dari perawi hadis yang ada di muqaddimah. Sedikit-sedikit saja. Itu Abdullah bin Umar, atau biasa kita kenal dengan Ibnu Umar. Kemudian ada lagi Abdullah bin Abbas, atau biasa kita kenal Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Siapa Ibnu Abbas? Hah? Siapa Ibnu Abbas? Abbas pamannya Nabi Muhammad. Ya. Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Rata-rata orang Arab tuh banyak yang namanya Abdullah. Nama orang Arab itu singkat-singkat. Banyak nama yang sama. Cuma yang membedakan karena di Arab itu kan namanya digabungkan. Abdullah bin Abdul Qadir As-Segaf misalnya. Jadi panjang.
banyak yang sama namanya orang Arab itu. Guru saya saja yang namanya Abdullah itu banyak. Ada 4 atau 5 itu. Abdullah. Satunya Abdullah bin Husain, satunya Abdullah bin Muhammad, satunya Abdullah bin Abdul Qadir. Ada Al-Idrus, ada Al-Habsyi, ada Al-Haddad, ada bin Talib, ada bin Syekh Abu Bakar. Macam-macam. Namanya sama, Abdullah. Ini Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Termasuk orang yang pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan Rasulullah, ya Allah, jadikan dia sebagai orang yang ahli fikih, orang yang paling mengerti tentang agama, dan ajarilah kepadanya takwil. Takwil di dalam Al-Quran itu, ini keahliannya Abdullah bin Abbas. Disebut Ibnu Abbas karena Abbas nama ayahnya. Dan Abdullah bin Abbas ini pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak alfun wasitu mi'ati hadis wasituna hadisan. 1660 hadis dari Rasulullah. Pada saat Abdullah bin Abbas ini wafat untuk disolati, tiba-tiba datang Ta'irun Abyad. Apa Ta'irun Abyad itu? Burung putih. Sampai hatta dakhala fi akfanihi. Sampai masuk ke kain kafannya. Ketika dicari, falam yujad. Tiba-tiba tidak ada, tidak ketemu. Kemudian setelah Abdullah bin Abbas ini dikasih tanah mau di apa namanya? Ya, mau dikuburkan, pakai tanah itu. Tiba-tiba orang yang menguburkan itu sami aman yaqulu, tiba-tiba semuanya mendengar ada suara yang berbicara, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidak tahu itu suara dari mana. Itu namanya kalau dalam istilah tasawuf namanya hatif, suara tanpa rupa. Dan Abdullah bin Abbas ini beda dengan Abdullah bin Mas'ud. Apa bedanya? Abdullah bin Mas'ud ini orangnya pendek, kecil, postur tubuhnya juga kecil dan hitam. Tapi Abdullah bin Abbas ini, wa kana radhiyallahu ta'ala anhu tawilan jamilan abyad. Abdullah bin Abbas ini orangnya tinggi, tampan, ganteng, putih. Nah, ini tipe-tipe pasangan yang ya idaman bagi para wanita. Dan Abdullah bin Abbas ini wafat di Madinah tahun 34 atau 32. Ada yang mengatakan 32, ada yang mengatakan 34. Dan umurnya sekitar 88 tahun. Dan beliau dimakamkan di pemakaman di Baqi. ...88 tahun umurnya. Pada saat wafat umur 88 tahun. Wafatnya kira-kira tahun 34 atau 32, ada beberapa pendapat. Itu namanya Ibnu Abbas atau biasa disebut Abdullah bin Abbas. Nama aslinya Abdullah, nama ayahnya Abbas. Kemudian kita tutup dengan satu sahabat namanya Abu Hurairah. Siapa namanya Abu Hurairah? Siapa namanya Abu Hurairah?
Ada yang tahu? Namanya Abu Hurairah siapa? Namanya Abu Hurairah itu Abdurrahman. Jadi Abu Hurairah itu bukan nama asli ya. Itu hanya julukan saja. Abdurrahman bin Sakhar. Itu nama asli Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Di kitab ini dijelaskan kenapa beliau dijuluki Abu Hurairah. Kenapa beliau dikunyai Abu Hurairah? Ini salah satu penyebabnya. Pernah suatu ketika Abu Hurairah ini, Abdurrahman bin Sakhar ini membawa kucing. Membawa kucing di lengannya itu, sambil digendong kayak itu. Fara'anin Nabi, kemudian dilihat oleh Nabi. Kemudian Nabi berkata kepada Abu Hurairah, "Ma hadhihi?" Apa ini? Abdurrahman. Fakultu, maka aku berkata kepada Rasul, "Hirrah." Apa? Kucing. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, faqala li, "Ya Aba Hurairah." Di semenjak saat itu Abdurrahman bin Sakhar ini lebih dikenal dengan nama Abu Hurairah karena termasuk salah seorang sahabat yang suka terhadap kucing. Jadi jangan menyakiti kucing. Jangan seperti yang di YouTube itu. Ada kucing disiksa-siksa itu, ada diinjak-injak. Saya pernah lihat itu videonya di YouTube itu. Ada yang kucing disiram pakai apa? Gas, setelah itu dikorek, langsung lari-lari. Sudah itu. Tubuhnya itu ada apinya sudah. Termasuk keistimewaan Abu Hurairah ini, wa min fadhailihi radhiyallahu ta'ala anhu, kana yastaghfirullah wa yatubu ilaihi kulla yaumin 12,000 marrah. Abu Hurairah itu setiap hari beristighfar, bertaubat kepada Allah sebanyak 12.000 kali. Astagfirullahaladzim. Kita adalah Abu Hurairah ini orang yang dekat dengan Rasulullah, orang yang cinta Rasulullah, tapi istighfarnya banyak. Orang-orang dulu itu seperti itu. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak kedekatannya kepada Rasulullah, bukan kemudian semakin mengurangi ibadahnya kepada Allah. Istighfarnya 12.000 setiap hari. Padahal sahabat-sahabat Rasulullah itu bisa dikatakan jaminannya lebih bisa dipercaya untuk bisa masuk surga dibanding kita-kita ini. Dan Abu Hurairah itu punya semacam benang yang ada di situ 1000 apa namanya? 1000 apa itu namanya? Ya, pintalan. Dan beliau tidak akan tidur sampai bertasbih dengan 1000 pintalan itu. Abu Hurairah. Itu namanya ilmu padi namanya. Semakin berisi semakin runduk. Sama misalnya seperti pengarang kitab Sulamut Taufik, yaitu yang bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau itu kenapa kitab Sulamut Taufik sampai bisa dibaca hampir seluruh pesantren di Indonesia bahkan di luar negeri, karena riyadhahnya sangat luar biasa. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau setiap hari wiridannya itu serba 25.000. Ya Allah, 25.000. Salawat 25.000. Istighfar 25.000. Semuanya serba 25.000.
Walaupun seperti itu, beliau dalam salah satu qasidahnya, dalam salah satu syairnya beliau berkata, Ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kulluh zalal. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku tidak punya amal. Wa kasbuna kulluh zalal, dan apa yang aku kerjakan semuanya salah. Salah dari mana? Serba 25.000 ngakunya tidak punya amal. Kita yang amal sedikit sok ngerasa baik. Beliau itu serba 25.000 wiridannya tiap hari. Dan ketika sudah masuk masjid waktu subuh tidak akan keluar kalau sebelum waktu duha. Itu beliau. Dan salah satu ketawaduan beliau itu, beliau ini sangat tawaduk kepada kakaknya. Jadi beliau itu ada di sana itu ada daerah di Hadramut namanya Masileh. Itu rata-rata orang Hadramut itu rumahnya lantai 2 lantai. Sedangkan kakaknya itu kamarnya ada di lantai bawah. Ada di lantai bawah. Dan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini tidak akan berani naik ke lantai atas kalau kakaknya ada di bawah. Tidak berani. Itu padahal kakaknya. Bagaimana cara beliau memperlakukan kepada orang tuanya? Tidak berani kalau kakaknya ada di bawah. Dan kalau pas hallnya beliau, Masya Allah, sangat ramai sekali. Walaupun dimulai setelah subuh. Itu luar biasa. Yang hadir banyak dari berbagai kota. Itu adalah Abu Hurairah atau nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Kemudian perawi hadis yang lain, insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kayak ini diamalkan ini setiap pagi, 1 kali aja cukup. Tapi yang sudah dapat ijazah Wirdul Latif lebih bagus lagi, karena itu satu paket itu. Ada banyak doa-doa yang penting di Wirdul Latif. Kalau saya tiap pagi baca Wirdul Latif, yang isinya salah satunya ini, Wirdul Latif itu. Karangan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Silakan yang mau bertanya, barangkali ada yang ditanyakan. Di situ ada yang bertanya? Tidak ada. Silakan yang mau tanya. Mbak Dila ini biasanya tanya. Kalau ada orang banyak ilmunya, banyak amalnya, tapi sombong, berarti ada masalah dengan hatinya. Itu namanya padi yang terserang hama. Berarti padinya bermasalah. Mestinya orang semakin tinggi derajatnya, semakin merunduk, semakin merendah, semakin tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahullah, wa man takabbara wadha'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, maka Allah akan mengangkat derajatnya, dan barang siapa yang sombong maka Allah akan merendahkan derajatnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupi sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.